Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Pak Soleman. Tadi pertanyaan sebelum jeda, ketika Israel dan Amerika Serikat dianggap unggul secara militer, pertanyaannya adalah pilihan apa yang masih dimiliki oleh Iran dalam perang ini dan strategi apa yang menurut Pak Soleman akan dijalankan? Saya kira Iran seperti dikatakan tadi bahwa dengan adanya pergantian yang sekarang, di mana di situ bertemu antara ideologi dan militer, maka dia dengan sisa-sisa kekuatan yang ada dia akan menyerang balik. Pasti dia akan lakukan itu. Dan sekarang kan kita sudah lihat bahwa serangan itu sudah mulai intensif. Nah ini kan serangan Amerika dan Israel ke depo minyak Iran. Kemudian Iran juga membalas dengan melakukan serangan ke Haifa di Israel. Nah ini apakah tandanya memang ada eskalasi kembali konflik? Dengan adanya tadi, dengan terpilihnya ini, dengan adanya dua ini yang menyatu antara ideologi dan militer yang ada di dalam pimpinan ini, maka dia akan melaksanakan pembalasan itu. Apalagi ada dendam kusumat. Sehingga apapun yang ada dia akan manfaatkan untuk membalaskan dendam itu. Apalagi dia kalau didukung oleh rakyat yang mendukung, ini dukung. Ya sudah itu, rawe-rawe rantas malang-malang putung itu katanya itu dia nanti. Tapi kalau dari sisi Amerika Serikat sendiri seperti apa sih Pak Soleman melihatnya? Kan ini mengadakan kekuatan teknologi, kekuatan militer yang konvensional yang masif, termasuk pengerahan kapal induk. Kira-kira apakah justru nanti keterbatasan logistik akan bisa menghambat operasi jangka panjang atau seperti apa? Ya betul. Jadi kalau kita lihat karena Amerika ini mendatangi ya dengan kapal, ada keterbatasan. Sehingga keterbatasan inilah yang akan menjadi pembatas bagi Amerika itu sendiri. Sampai kapan dia akan bertahan menyerang. Nah, sedangkan bagi Iran sendiri, berapa sisa kekuatan yang ada, itu juga yang akan menjadi pembatas. Tapi semangat untuk membalas pasti tinggi. Karena ini anak. Sudah pasti dia akan membalas. Tinggal sisa-sisanya ini. Nah, apakah selama ini serangan Israel dan Amerika itu sudah bisa menghancurkan munisi yang ada, atau masih ada yang tersembunyi? Itu yang akan kita lihat minggu-minggu depan ini. Tapi yang akhir-akhir ini kan sudah semakin intensif. Jadi kalau memang masih ada, dia akan lebih intensif lagi. Soal ketahanan Iran sendiri, Pak Soleman, ini memanfaatkan jaringan proksi di Timur Tengah ataupun strategi perang asimetris. Dan kemudian Iran juga menegaskan kesiapan penuh untuk konfrontasi dalam jangka panjang. Artinya apa yang Anda cermati dengan sikap Iran ini, terutama dalam ketahanan menghadapi perang ini? Ya sudah pasti dia akan kalau jangka panjang karena dia diserang. Dia akan bertahan lama di situ. Sedangkan Amerika sendiri pendatang, ada keterbatasan. Sehingga dia siap kapan saja sepanjang dia masih punya amunisi dia akan siap. Dan kalau dia sudah menyatakan begitu berarti mereka punya cukup amunisi untuk bertahan jangka panjang di situ. Mengenai jaringan proksinya sendiri seperti apa? Apalagi proksi-proksinya, ada Hamas, ada Houthi, itu proksi-proksinya juga akan bermain di Israel karena kita sudah lihat bagaimana Israel harus melawan dengan Iran itu sendiri, harus lagi dia melawan Hamas, harus ke Lebanon. Nah itu proksi-proksi ini menjadi pembantu utama dari Iran itu sendiri. Baik. Saya akan bergeser ke Mas Hasibullah, tapi ini kita akan membahas soal gestur yang diberikan dua pemimpin negara ini, yaitu ada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang meminta maaf kepada negara-negara tetangganya atas serangan Iran ke negara-negara Teluk. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan akan menyerang Iran lebih keras dan tidak tertarik dengan negosiasi. Bagaimana Anda mencermati dua sikap pemimpin dua negara yang sedang bertikai ini? Ya, sebenarnya masing-masing statement ada konteksnya. Kalau yang disampaikan oleh Masoud Pezeshkian terkait dengan permohonan maaf, itu saya memasukkannya dalam kategori bagian dari dinamika yang cukup keras di internal Iran, terutama setelah meninggalnya Ali Khamenei. Jadi setelah Ali Khamenei meninggal, kepemimpinan dipegang oleh Dewan Kepemimpinan Transisi yang terdiri dari 3 lembaga, salah satunya adalah Pezeshkian. Nah, saya melihat momen kurang lebih hari ke-8 kemarin, di mana Presiden Masoud Pezeshkian meminta maaf kepada negara-negara tetangga terkait serangan-serangan yang dilakukan, itu adalah saya memaknainya sebagai puncak dinamika. Karena setelah itu saya melihat di dalam sendiri itu banyak pro kontra. Bahkan politisi-politisi Iran itu ada yang sampai mengatakan kapan waktunya Masoud Pezeshkian untuk minta maaf kepada rakyat Iran atas apa yang disampaikan. Artinya apa? Dampaknya luar biasa bagi Iran ketika
ditinggalkan oleh pimpinan tertingginya. Dan saya melihat juga ini mungkin faktornya, pendorongnya, sehingga sehari setelahnya atau beberapa jam setelahnya akhirnya diumumkan seorang pemimpin tertinggi secara definitif, yaitu Ayatullah Mujtaba Khamenei. Ini konteksnya gitu. Nah, sementara di Amerika menurut saya memang sampai sekarang itu belum mengalami penurunan retorika. Dia tetap meningkatkan retorikanya, termasuk dengan opsi serangan darat. Ya, bukan hanya akan menyerang dengan serangan yang paling kuat, tapi juga dengan opsi serangan darat. Nah, persoalannya sekali lagi secara momentum, dengan Iran sudah mengumumkan pemimpin tertingginya, ini momentum untuk katakanlah menghabisi Iran pada saat lemah, ini makin berbalik. Mengalami titik balik. Kenapa? Karena Iran dengan pemimpin baru ini sudah berhasil merecovery dirinya. Sekarang hampir tidak ada lagi pos-pos kepemimpinan yang kosong, terutama pimpinan tertinggi. Dan itu bisa dilihat di lapangan, di mana setelah pengumuman daripada Mujtaba Khamenei itu dibarengi dengan intensitas serangan ke Israel yang luar biasa, termasuk gambaran kekuatan yang dikatakan bahwa kami siap tempur sampai selama 6 bulan dengan intensitas paling tinggi sekalipun. Bahkan disampaikan bahwa rudal-rudal yang digunakan itu kurang lebih 10 tahun terakhir yang digunakan. 10 tahun terakhir aja sudah mampu menjangkau titik-titik terjauh di Israel. Orang akan berpikir bagaimana dengan produksi-produksi rudal terbarunya yang diandalkan oleh mereka. Saya rasa ini secara secara statement ini retorika atau gertak-menggertak yang coba untuk dilakukan untuk mengalahkan masing-masing. Namun saya melihatnya tetap dengan adanya pemimpin baru ini, sekali lagi Iran kembali kepada momen kekuatannya secara penuh. Dan ya sekarang kita akan lihat bagaimana ini dua kekuatan besar ini akan terus beradu kekuatan, berhadapan secara langsung. Saya meyakini walaupun mereka siap untuk melakukan perang habis-habisan, akhirnya juga mereka sadar bahwa semua ini adalah merugikan mereka semua. Terutama orang-orang atau pihak-pihak lain di luar Israel. Saya dari awal mengatakan yang paling untung dari perang ini adalah Israel. Karena Israel yang memang dari awal ingin Iran sebagai potensi ancaman itu diselesaikan. Terutama dengan menggunakan kekuatan Amerika. Jadi yang untung hanya Israel, yang lain adalah buntu. Termasuk Amerika sendiri, dia harus keluar dengan anggaran yang tidak sedikit, apalagi jumlah prajurit yang meninggal makin banyak. Itu artinya apa? Makin lama perang ini berlangsung, akan makin dirasa kalah bagi Amerika. Secara persepsi paling tidak. Karena itu bagian dari konsekuensi perang asimetris yang sekarang terjadi di antara Iran dengan kekuatan-kekuatan Amerika dengan Israel, Mbak Fitri. Baik, Mas Hussein, tanggapannya mungkin pandangannya? Ya, saya sepakat dengan semua itu. Tapi gini, maksud saya gini. Kalau tadi kita bicara konteks permintaan maaf gitu ya, dari Pezeshkian ke negara-negara Teluk, pada dasarnya itu kan suatu hal yang normatif. Itu hanya penegasan aja dari awal. Memang kan sudah ada statement bahwa kalau ada serangan ke kami, maka target kami adalah pangan-pangan militer. Tapi yang unik, ini yang kita baca di luar retorika tadi itu ya, pesan yang sedang disampaikan oleh Iran kepada negara-negara tetangga bahwa keberadaan pangkalan-pangkalan militer Amerika di tempat kalian itu bukan untuk melindungi kalian loh, tapi untuk melindungi Israel. Satu, kedua, Iran sedang mengedukasi negara-negara Teluk sekitarnya bahwa kekuatan Amerika di situ bukan menjadi pelindung tapi menjadi ancaman. Buktinya apa? Kami menyerang pangkalan udara yang terkena imbasnya kalian, gitu kan? Ini penting, ini untuk pelajaran ke depan agar teman-teman di sekitar Iran itu tidak bergantung pada kekuatan Amerika yang terlalu manipulatif dan banyak ini kan istilahnya pencitraannya ya. Nah, dan yang ketiga, masalah perlindungan. Ketika Donald Trump itu menegaskan bahwa kami tidak mau berunding, itu sebetulnya gestur kebohongan lain. Karena di sisi lain pihak Iran pun berkali-kali mengeluarkan statement bahwa Amerika berusaha menghubungi Iran melalui mediator untuk berunding gitu kan. Tapi tegas ditolak oleh Iran. Kami tidak mau berunding. Dengan kata lain, ini yang saya baca sebetulnya ada banyak kesamaan konteks antara perang Iran Israel dengan Gaza Israel. Sebetulnya saat ini Iran itu sedang berunding dengan Amerika. Hanya mereka berunding dengan satu-satunya bahasa yang difahami oleh Amerika, yaitu bahasa kekerasan. Kalau bahasa verbal sudah nggak mempan, itu yang difahami oleh
oleh Iran sejauh ini. Oke, baik, saya akan ke Mbak Ulta ini mengenai kawasan Timur Tengah yang masih belum stabil, padahal ini merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Ini bagaimana? Ya, tentunya Pak Presiden bersama tim itu memiliki view yang holistik ya, baik dari politik luar negeri dan juga intelijen gitu. Jadi memang kami melihat juga seperti permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Iran itu sebagai bentuk simbolik untuk istilahnya menggalang negara-negara GCC yang terdampak itu, bahwa mereka juga tidak menginginkan perang ini gitu. Jadi memang bukan mereka targetnya gitu. Tapi kan memang yang ditargetkan adalah base itu yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan juga benar tadi kata Mas itu kalau memperlihatkan bahwa Amerika tidak melindungi mereka gitu. Makanya tetap serangannya tetap terjadi gitu. Nah, kita juga di pemerintahan juga mengkalkulasi ini tentang penunjukan dilantiknya Mujtaba gitu ya, karena kan ini simbol bahwa resistensi itu terus berlanjut gitu. Dan Trump juga menyatakan bahwa dia tidak suka pilihan ini gitu. Dia tidak suka pilihan ini dan akan ada konsekuensi gitu. Artinya tadi yang dibilang Pak Ponto itu benar, bahwa mungkin Trump sudah ada nih pilihan yang lain untuk regime change, untuk mengganti gayanya di sini, tapi masyarakat Iran terus gitu resisten gitu, terus resilient gitu. Dan kami mengamati ini juga, dan karena ini perang asimetris ya, Iran mengetahui sekali bahwa kemampuan mereka secara alutsista, secara militer itu tidak secanggih Amerika lah gitu. Tapi mereka mampu, kalau misalnya di asimetris ini istilahnya yang paling menentukan itu endurance-nya gitu. Tadi benar kata Pak Ponto bahwa logistik Amerika untuk ke Iran itu akan mengeluarkan banyak sekali dana lah gitu untuk ke sana. Sekarang udah berapa pesawat yang ini segala macam dan kapal-kapal mereka, sedangkan Iran itu mereka memiliki misal kayak drone Shahid itu cuma produksinya 35.000 sampai 50.000 dolar gitu, dan mereka bisa produksi itu dengan cepat. Nah ini kita amati di pemerintah sehingga kami tahu ini akan sampai kapan gitu, sampai kapan? Karena kita mempunyai kepentingan di Selat Hormuz tersebut, 20-24% Pertamina mengimpor melewati itu, tapi kita juga harus menghitung-hitung nih sampai sejauh mana. Tapi kalau misalnya ini juga mungkin bisa disebut kekalahan secara politis untuk Amerika, dan ini saya juga setuju bahwa Trump itu sebenarnya juga ingin bernegosiasi dan tidak ingin, tapi Israel ini adalah ininya itu loh yang mungkin tidak ingin perang ini berganti karena memang diuntungkan. Nah, kita di pemerintah itu sangat memperhitungkan segala sesuatu. Sangat memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, jika kemudian eskalasi ini bertahan lebih lama dibanding yang diperkirakan, misalnya lebih dari 1 kuartal, apa rencana kontingensi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengcounter ataupun mengatasi segala mungkin hal-hal yang terjadi akibat imbas eskalasi ini? Iya, itu makanya Pak Presiden ya melalui program-program beliau, dan hal seperti ini kan sudah sebenarnya disampaikan oleh beliau dari lama bahwa kalau misalnya ada perang Iran, dan itulah kenapa program-program beliau itu sebenarnya untuk memitigasi hal-hal seperti ini. Tapi kan ini beliau baru memerintah dari sekitar 1,5 tahun gitu ya, dan kita memiliki program ketahanan pangan, fungsinya untuk itu sebenarnya, dan kita bergabung dengan BRICS gitu, karena kita membutuhkan energi, Rusia bisa menjadi cadangan energi, terus kita bisa juga dari Nigeria, jadi kita tidak begitu punya ketergantungan. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang ya, kalau misal Pakistan, tadi saya baru ngelihat Al Jazeera juga, Pakistan tuh sudah berdampak sekali, makanya mungkin bersama Pak Prabowo pengen ke Iran gitu, karena kita pengen ikut melakukan deeskalasi gitu. Nah, tapi untungnya kita tuh memiliki politik luar negeri bebas aktif, kita tidak bergabung dengan fakta militer apapun, dan kita bergabung dengan banyak forum, sehingga kalau misalnya ada kejadian kayak gini kita tidak tergantung kepada salah satu pihak. Seperti misal waktu krisis 2008 kan kita tidak begitu merasakan, Singapura merasakan sekali karena dia sangat bergantung dengan Amerika misal gitu. Tapi kita masih bisa menjamin kestabilan nasional dengan program-program Pak Presiden ini. Oke, baik Mbak Ulta dan juga Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.